Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah aksesoris yang menurut saya sangat unik dan sangat menarik. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah foldable Bluetooth keyboard with touchpad. Jadi ini adalah sebuah keyboard portable yang gak hanya portable tapi dia bisa di fold atau ditekuk dan juga ada touchpadnya. Jadi ini menarik banget nih, dengan bobotnya hanya 197,3 gram dan kapasitas baterainya 140 mAh. Untuk platformnya dia available for Windows, Android dan juga iOS. Dan sekarang langsung aja kita buka foldable Bluetooth ini. Untuk packagingnya lumayan, untuk harganya saya hampir lupa. Harganya ini 300.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kalau untuk keyboard 300.000, sebuah keyboard portable ya yang bukan mechanical, menurut saya harganya cukup tidak terjangkau lah untuk sebuah keyboard 300.000. Astagfirullahaladzim, ternyata kebalik. Dan di dalam paket pembeliannya ada keyboardnya sendiri yang kalau misalkan ditekuk ya, kira-kira dimensinya hanya seperti ini. Kemudian di dalamnya ini ada seharusnya sih kabel charger kalau untuk boxnya ini. Tapi kita lihat apakah sudah pakai Type-C juga dan apakah dia koneksinya hanya Bluetooth atau bisa pakai kabel juga. Untuk kabelnya sayangnya masih pakai micro USB ya, belum pakai Type-C dan kosong, udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, sekarang langsung aja kita bahas untuk keyboard foldable Bluetooth ini. Jadi dia memiliki 3 tingkatan foldable. 2 dong, gimana ngitungnya? Sebentar, 1, 2, 3. Nah seperti ini, karena ada yang tipe terendah itu harganya sekitar 200.000. Dia hanya memiliki 2 foldable, jadi hanya 1, 2 gini tanpa touchpad. Kalau ini harganya 300.000 sudah ada touchpadnya. Jadi kalau misalkan jadi keyboard kira-kira dimensinya seperti ini. Kalau foldable kira-kira seperti ini. Kalau di saku mungkin agak kurang praktis juga, jadi sepertinya harus ditaruh tas. Cuman dengan ketebalan seperti ini sih menurut saya udah portable banget ya. Kemudian di bagian atasnya ini ada input charger yang micro USB tadi. Kemudian ini ada tombol apa, nanti kita lihat. Dan di sini ada tombol on dan off. Jadi untuk on off-nya digeser seperti ini. Oke, ini sudah on dan sekarang kalau misalkan on, itu di sini ada indikator Bluetooth-nya nih. Jadi kalau misalkan saya ulang ya. Kalau misalkan saya on-kan lagi, nah di sini akan nyala biru Bluetooth seperti ini. Kemudian di atasnya sini ada indikator lampu untuk baterai dan di sini ada indikator A. A ini apa? Nanti kita cari tahu. Dan untuk tombolnya, jumlah total tombol ini ada 63 dan yang menarik di sini juga ada selain kontrol ya, di sini juga ada ada tombol untuk komen. Nah, komen ini biasanya digunakan di MacBook. Nah, seharusnya yang cocok untuk menggunakan keyboard portable Bluetooth ini adalah tablet. Jadi tablet itu kalau pakai keyboard bakalan lebih enak. Cuman karena di sini lagi kekurangan tablet, jadi kita akan coba menggunakan Redmi Note 9 yang secara dimensi cukup besar, jadi ya nggak masalah karena kan namanya Note dan dimensinya kalau nggak salah sekitar 6,7 inch. Dan ternyata tombol yang ada di sini ya, ini adalah tombol untuk pairing. Nah, kalau misalkan kita tekan tombol yang ada di sini, dia akan pairing seperti ini. Jadi dia akan flash warna biru Bluetooth-nya. Dan yang menarik, tombolnya ini walaupun secara dimensi dia tipis cuman segini ya, tapi dia memiliki tombol yang tactile dan menarik banget nih dengan travel distance yang menurut saya juga lumayan loh. Nah setelah itu nama Bluetooth yang akan muncul di device adalah Bluetooth 3.0 keyboard. Jadi langsung aja kita pairing. Dan setelah itu dia akan memasukkan pairing code nih, Bluetooth pairing code. Mungkin ini ya 605, jadi coba kita ketikkan aja 605280. Enter. Wis gila. Oke, jadi untuk pairingnya dia juga menggunakan kode. Sekarang sudah terkoneksi. Coba kita lihat, wih ya. Jadi untuk touchpadnya berfungsi dengan baik. Kalau kalian lihat di sini, tangan saya perhatikan di touchpad sini. Kemudian tangan saya seperti ini. Untuk scrollnya coba kita lihat, wah udah kayak Windows Precision Driver ya. Contoh misalkan saya lagi buka YouTube, kemudian ini diam dulu. Contoh misalkan saya lagi buka YouTube, kemudian untuk scrolling kita bisa pakai sama seperti perintahnya di Windows Precision Driver atau biasanya di laptop. Jadi kita bisa scroll nih seperti ini. Nah, ya
Dan dia juga cukup responsif meskipun menggunakan Bluetooth. Kalau saya lihat di boxnya sih jarak Bluetoothnya 10 meter. Kalau biasanya dengan Bluetooth jarak 10 meter, biasanya dia pakai Bluetooth versi 5. Karena di boxnya sendiri tidak ada keterangan dia menggunakan Bluetooth versi apa. Jadi cuman up to 10 meter working distance. Jadi kalau 10 meter seharusnya sih pakai Bluetooth versi 5. Oke, sekarang kita coba untuk ngetes berapa kecepatan jari saya. Cuman posisi angle-nya saya nggak terlalu kelihatan nih tulisannya ya. Kalau misalkan begini saya kelihatan, cuman kalau begini kalian yang nggak kelihatan. Nggak apa-apa lah ya, yang penting kalian kelihatan. Jadi langsung aja kita mulai. Ini udah mulai belum waktunya? Mulai. Oke. Oke, jadi untuk di sini saya memiliki speed itu 51 kpm ya, 51 kata per menit. Lumayan untuk sebuah keyboard yang portable. Nah, dari sekilas mencobanya ya, menurut saya yang agak aneh adalah posisi ini. Jadi saya tadi sering mengira kalau misalkan posisi untuk menghapusnya atau backspace itu ada di sini, sementara sedangkan padahal seharusnya di sini. Kemudian di area T, G dan juga V ini, kalau kalian lihat area T dan juga V ini terpotong. Jadi agak susah di sininya ya. Jadi untuk tombol yang kemakan foldable space-nya ini agak susah. Dan sekarang kita coba untuk beberapa tombol medianya apakah berfungsi dengan baik. Jadi di sini ada volume up. Wih, jadi volume up-nya bisa ya. Fn plus F11, untuk volume down-nya Fn F10. Bisa juga. Kemudian untuk play and forward, pause di sini ada, untuk cut di sini juga ada. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya tablet seharusnya sih bakalan lebih nyaman ya. Sekarang saya pengen tahu nih untuk touchpad-nya ini dia memiliki gestur apa aja. Jadi kalau misalkan kita slide dengan 4 jari ke atas, dia akan langsung membuka kalkulator. Nah, seperti itu. Dia akan membuka kalkulator. Jadi mungkin buat kalian yang kerjanya Excel atau akuntan, menurut saya gestur yang satu ini bisa membantu. Kemudian kalau misalkan kita geser dengan 3 jari dari atas ke bawah, dia akan membuka opsi message. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba untuk bermain game. Dan biasanya, kalau misalkan Asphalt itu pasti dia support. Jadi di sini ada keterangan nih. Kalau misalkan kita spacebar, dia akan nitro. Seperti itu. Kalau Asphalt itu menurut saya adalah game yang hampir semuanya support. Gamepad support, keyboard support. Dan untuk di PUBG yang berfungsi hanya tombol WASD dan juga touchpadnya ini ya. Saya nggak tahu untuk berpindah kamera itu yang mana. Pindah kamera maksud saya yang seperti ini ya. Karena saya cari dari tadi itu nggak ada. Jadi untuk lari pun juga nggak ada. Jadi harus pakai touchpad gini tuh. Menurut saya malah lebih ribet kalau misalkan digunakan untuk bermain game. Kemudian untuk lootingnya ini juga apa? Kalau misalkan pakai keyboard tapi tetap harus pakai layar kan percuma juga. Tapi untuk touchpad ini berfungsi dengan baik. Jadi kalau misalkan saya mau ambil painkiller, adrenaline shot, itu bisa pakai touchpad. Cuman kan jadinya malah lebih lama ya. M4, kemudian kita ambil senjata, kemudian kita scope, itu masih bisa nih. Nah, tembak. Cuman pure main di WASD dan juga touchpad aja, nggak ada tombol lain. Jadi menurut saya malah bikin nggak nyaman, bukan gampang, malah bikin nggak nyaman. Kelebihannya ya karena jempol kita nggak ada di layar, jadi layarnya lebih terasa lega. Cuman belum ada fitur yang optimal, cuman WASD dan juga touchpadnya aja. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari foldable Bluetooth keyboard kali ini. Dan kesimpulannya dengan harga hanya 300.000, kalau kalian adalah seorang yang bekerja secara mobile dan device yang kalian pakai adalah tablet atau hanya smartphone, menurut saya dengan adanya keyboard ini bisa membantu workflow kalian. Apalagi kalau kalian adalah seorang akuntan, kalian adalah seorang penulis yang keyboard itu menjadi kebutuhan primary. Menurut saya sih worth it banget dengan harga hanya 300.000 dan build quality yang menurut saya juga fashionable banget. Kalau misalkan seperti ini tuh kesannya kayak tablet malah ya, kayak bukan Bluetooth. Tapi ketika dibuka, ketika dibuka seperti ini, di cafe gitu ya. Wah, ini menurut saya bisa menjadi pusat perhatian. Keyboard apa nih? Kayak gitu. Dan untuk feel experience ngetik keyboard di sini mungkin butuh adaptasi beberapa waktu, terutama di tombol backspace, kemudian tombol T, G, V dan juga spasi. Karena spasinya itu kayak
ada dua gitu. Jadi di bagian foldable yang kedua ini ada, di bagian foldable yang pertama ada. Kekurangannya di situ. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari foldable Bluetooth keyboard ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.